Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 Bahasa Indonesia ingin membahas materi mengenai kutipan. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arnoldo Seran, NIM 2021 009032. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laurentius Doni Gawen, NIM 202100933. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik Setiawan, NIM 20210009038. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Dina Lorenza Bora, NIM 20210909035. Perkenalkan nama saya Elmerilia Popuana Luciana Baru dengan NIM 20210009007. Perkenalkan, nama saya Fahri Husaini dengan NIM 20210009019. Perkenalkan, nama saya Eko Saputra, NIM 20210090042. Apa itu kutipan? Kutipan adalah pengambil alihan pernyataan orang lain, baik satu kalimat atau lebih, untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen di tulisan sendiri. Next, jenis-jenis kutipan. Pengutipan langsung. Pengutipan langsung dapat dilakukan apabila sumber kutipan berciri sebagai berikut. 1. Pernyataan yang dikutip berupa definisi. 2. Pernyataan yang dikutip berupa konsep yang amat penting. 3. Pernyataan yang dikutip berupa peraturan dan perundang-undangan. 4. Pernyataan yang dikutip berupa pendapatan yang kontroversial. 5. Pernyataan yang dikutip tidak berupa ungkapan yang berbelit-belit. 6. Pernyataan yang dikutip tidak berupa terlalu panjang. Tata cara penulisan kutipan langsung. Kutipan langsung kurang dari 4 baris. Diintegrasikan. 1. Diintegrasikan atau disatukan dengan teks penulisan. 2. Jarak antara baris, spasi ganda, 2 spasi. 3. Kutipan diapit dengan tanda kutip. 4. Akhir kutipan diikuti dengan tanda kurung yang di dalamnya berisi nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Kutipan lebih dari 4 baris. 1. Kutipan dipisahkan dari teks dengan jarak 1,5 spasi. 2. Jarak antar baris 1 spasi. 3. Kutipan boleh diapit dengan tanda kutip. 4. Akhir kutipan diikuti dengan tanda kurung yang di dalamnya berisi nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. 5. Seluruh kutipan menjorok ke dalam 5 sampai dengan 7 huruf atau karakter. Bila alinea baru yang dikutip, maka baris pertama ditulis menjorok. Next, contoh. Kata press menurut Abdullah mulanya dimaksudkan untuk menyebutkan mesin cetak, namun kemudian berkembang seperti pengertian dalam arti luas tersebut. Atau kata press mulanya dimaksudkan untuk menyebutkan mesin cetak, namun kemudian berkembang seperti pengertian dalam arti luas tersebut.
Pengutipan tidak langsung. Pengutipan tidak langsung bisa dilakukan apabila berciri sebagai berikut. 1. Pernyataan yang dikutip tidak berupa konsep dan definisi yang penting. 2. Pernyataan yang dikutip berupa klasifikasi. 3. Pernyataan dikutip berupa ilustrasi dan contoh. 4. Pernyataan yang dikutip berupa ungkapan yang berbelit-belit dan membingungkan pemahaman pembaca. 5. Pernyataan yang dikutip berupa ungkapan yang sangat panjang sehingga perlu diambil ide pokoknya saja. Pengutipan tidak langsung ini dilakukan dengan memasukkannya dalam teks utama. Karena redaksinya sudah diadaptasikan dengan gaya penulisan sendiri, maka tidak perlu lagi diberi tanda petik ganda. Hanya nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman buku sumber tetap perlu dicantumkan. Contoh, pengutipan tak langsung dengan penyebutan pengarang dalam teks. Menurut Poloma, teori definisi sosial beranggapan bahwa manusialah yang membentuk perilaku masyarakat. Norma, struktur, dan institusi sosial dibentuk oleh individu-individu yang ada di dalamnya. Manusia benar-benar otonom. Ia bebas membentuk dan memaknakan realitas, bahkan menciptakannya. Wacana-wacana ia ciptakan sesuai dengan kehendaknya. Jadi, realitas dipandang sebagai sesuatu yang internal, subjektif, dan nisbi. Ia merupakan kenyataan subjektif yang bergerak mengikuti dinamika makna subjektif individu. Nama pengarang dalam kutipan. Jika nama pengarang dari sumber yang dikutip disebutkan pada awal kalimat, nama pengarang disebut ditulis secara lengkap dengan diikuti tahun terbit dan nomor halaman yang berada dalam tanda kurung. Contohnya, Hari Purwanto menyatakan perubahan suatu lingkungan dapat pula mengakibatkan terjadinya perubahan kebudayaan. Jika pengarang dari sumber yang dikutip disebut pada bagian akhir kutipan, aturannya sebagai berikut. Di sini aturannya ada 6. Yang pertama, jika hanya ada satu pengarang, perujukan dapat dilakukan dengan menggunakan nama akhir pengarang dan tahun di antara tanda kurung. Yang kedua, jika ada 2 pengarang, perujukan dapat dilakukan dengan cara menyebutkan nama akhir kedua penulis. Yang ketiga, jika penulis lebih dari 2 orang, penulis rujukan dilakukan dengan cara menulis nama pertama dari penulis tersebut diikuti dengan DKK. Yang keempat, jika nama pengarang tidak disebutkan, yang dicantumkan dalam perujukan ialah nama lembaga yang menerbitkan, nama dokumen yang diterbitkan, atau nama koran atau majalah yang memuatnya. Yang kelima, untuk karya terjemah, perujukan dilakukan dengan cara menyebutkan nama pengarang aslinya. Yang keenam, rujukan dari 2 sumber berbeda atau lebih yang ditulis oleh pengarang yang berbeda dicantumkan dalam satu tanda kurung dengan titik koma sebagai tanda pemisahnya. Cara pengutipan. Pada umumnya terdapat 3 cara dalam menyajikan kutipan dalam suatu laporan karya ilmiah, yakni menggunakan innote, footnote, dan endnote. Yang pertama, kita akan masuk ke innote. Innote adalah cara pengutipan dengan meletakkan kutipan pada suatu halaman bersamaan dengan menempatkan nama pengarang, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip pada suatu lembar penulis. Catatan perut atau innote berhubungan dengan kutipan atau rangkuman. Rangkuman dan pengutipan digunakan untuk mendukung ide atau gagasan yang akan kita sampaikan. Innote terbagi menjadi 2, yaitu innote sebelum kutipan
dan inot setelah kutipan. Sutjamatmiko membedakan kapal-kapal niaga atas kapal barang, kapal penumpang, kapal barang dan mempunyai akomodasi penumpang terbatas. Yang kedua, inot setelah kutipan. Peter Brod mengatakan bahwa yang dimaksud dengan container yard adalah tempat kemana peti kemas yang sudah terisi penuh diserahkan oleh pengirim barang, kepala perusahaan layar yang akan mengangkut barang itu, dan ke tempat itu pula peti kemas kosong akan dikembalikan. Not dengan 2 pengarang atau lebih. Sejarah wilayah pabean di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Hindia Belanda. Pada 1873, pemerintahan mengundang UU Tarif sebagai dicantumkan dalam lembaran negara Stadblad nomor 35 tahun 1873. Pada 1910, pemerintah Belanda mengeluarkan ordonat tarif pasal 1 dari ordonasi itu yang merumuskan pengertian wilayah pabean sebagai berikut. Dengan perkataan wilayah 9 daerah pabean adalah bagian Hindia Belanda atau Indonesia, tempat dipungut bea masuk dan bea keluar. Inot dengan 2 pengarang atau lebih. Menurut Abbas Salim, pengertian pelayaran niaga adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan pada angkutan air atau angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagangan dari satu tempat ke tempat yang lain. Usaha pelayaran niaga dalam bahasa Inggris disebut shipping, business atau commercial shipping. Pada sumber yang lain, Abbas Salim berpendapat adapun fungsi angkatan laut ialah pengoperasian pelayaran dalam negeri dan luar negeri dengan menaikkan kualitas pelayaran jasa-jasa angkutan. Selain itu, fungsi lain dalam bidang angkatan laut ialah menyediakan fasilitas pelabuhan untuk berlabuh kapal-kapal. Dalam operasi angkatan laut, sasaran utama ialah pemerataan ekonomi nasional dalam pembangunan. Footnote. Footnote adalah cara pengutipan dengan meletakkan kutipan pada suatu halaman bersamaan dengan menempatkan nama pengarang dan nomor urut kutipan, sedangkan pada bagian bawah kaki halaman dicantumkan nama pengarang berikut identitas lainnya seperti tahun penerbitan, judul buku, tempat penerbit, nomor halaman, dan bahkan informasi tambahan yang dirasa perlu disampaikan. Contoh kutipan kurang dari 5 baris. Dalam pedoman ejaan yang disempurnakan disebut bahwa unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, diusahakan agar ejaan hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Denny Sugono, penanggung jawab Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, Jakarta, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2004, halaman 23. Endnotes. Endnotes cara pengutipan dengan meletakkan kutipan pada suatu halaman bersamaan dengan penempatan nama pengarang dan nomor urut kutipan, sedangkan informasi tentang pengarang dan identitas lainnya diletakkan pada lembar akhir suatu karangan, umumnya sebelum bagian daftar pustaka atau daftar rujukan. Contoh penulisan daftar pustaka dalam teks daftar pustaka pada awal kutipan, Hertz dan Gernder. Dalam Daniel Goleman, Intelligence Emotional 2002-2166 mengidentifikasi kecerdasan antar pribadi berdasarkan keterampilan esensial dalam 1. Mengorganisasi kelompok, 2. Mencegah konflik dalam merundingkan pemahaman, 3. Empati dalam menjalin, mengenali,
dan merespon hubungan pribadi, mengungkapkan perasaan dan keprihatinan secara tepat. 5. Melakukan analisis sosial dalam mendeteksi perasaan orang lain menuju bentuk terbaik sehingga diperoleh suatu ketajaman antar pribadi. Dan 6. Memanfaatkan unsur pembentuk daya tarik, keberhasilan sosial, dan karisma. Daftar pustaka pada akhir kutipan. Kecerdasan antar pribadi adalah kemampuan untuk memahami orang lain, apa yang memotivasi mereka, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka bahu-membahu dengan mereka. Sedangkan kecerdasan intrapribadi adalah kemampuan yang kolektif, tetapi terarah ke dalam diri sendiri yang teliti dan mengacu pada diri sendiri serta kemampuan menggunakan model untuk menempuh kehidupan yang efektif. Howard Gardner Multiple Intelligence dalam Daniel Goleman Intelligent Emotional 2002.252. Fungsi kutipan. 1. Pandangan yang akan diuraikan. 2. Penguat atau pendukung pendapat penulis. 3. Pembanding. 4. Dikoreksi atau ditolak. Kesimpulan, kutipan adalah pengambil alihan pernyataan orang lain, baik satu kalimat atau lebih, untuk tujuan ilustrasi dan memperkokoh argumen di tulisan sendiri. Walaupun pernyataan ini berupa pernyataan lisan, tetapi untuk keperluan tulisan ilmiah, termasuk skripsi, pada umumnya yang dikutip adalah pernyataan yang tercantum di karya tulis ilmiah atau laporan penelitian ilmiah. Jenis kutipan terdapat 2, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak. Cara pengutipan terdapat 3 cara, yaitu in-notes, footnote, dan end-notes. Fungsi kutipan adalah pandangan yang akan diuraikan, penguat atau pendukung pendapat penulis, banding, dan dikoreksi atau ditolak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.